Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi, kali ini kita berdua tuh mau ngebahas terkait tugas manajemen sumber daya manusia. Sebelum masuk ke pembahasan, kenalin diri dulu dong, Ren. Halo, namaku Randy Nurahid. Saya dari kelas C, angkatan 23. Oke, nah di sini tuh kita mau ngebahas terkait topik atau usaha yang kita pilih. Jadi, usaha apa sih sebetulnya yang kita pilih di sini? Nah, perusahaan yang kita pilih ini berkutat di bidang industri edutech ya, yaitu edukasi dan teknologi, yaitu sebuah perusahaan yang fokus menyediakan kursus bahasa asing secara luring atau offline. Dan ini pembelajarannya juga dilakukan secara tatap muka melalui kelas-kelas kecil. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, aku boleh tanya nih. Jadi di kelas bahasa ini tuh ada berapa bahasa sih yang bisa dipelajari atau apa aja bahasa yang ada di kursus ini gitu? Nah, untuk di kursus ini kita menyediakan 4 bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Jepang, ketiga bahasa Korea, dan terakhir bahasa Mandarin. Nah, kalau itu tuh ada pembeda kelasnya gitu nggak sih? Atau kayak sama aja gitu kalau misalnya kita mau masuk, orang baru tuh mau masuk ke kursus ini gitu? Nah, pastinya kita ada 2 kelas ya kalau nggak salah, dua kelas. Yang pertama itu untuk kelas yang basic atau yang pertama kali baru mau belajar. Yang kedua ada kelas yang intermediate atau yang kelas menengah yang udah tahu basic-basicnya dan ingin lebih mendalami gitu. Oke. Nah, kalau kelas ini tuh adanya tuh offline ya? Iya, kelas Nah, ini. kalau misal online tuh bisa nggak sih? Atau memang kayak harus datang ke tempatnya gitu? Jadi kita hanya menyediakan kelas secara offline ya. Tapi nanti untuk yang sudah bergabung di kita dan ikut belajar, nanti kita akan menyediakan video pembelajaran yang telah kita laksanakan. Jadi setiap pembelajaran kita video, terus nanti bisa ditampilkan atau ditonton ulang oleh para siswa-siswa yang sudah belajar di kita gitu. Oke, siap. Terus aku mau nanya terkait rancangan dari kursus bahasa ini. Kayak dari kursus bahasa ini tuh merluin berapa pegawai sih sebetulnya? Dari mulai mungkin kayak gurunya gitu sendiri, mungkin pegawai yang lainnya, atau ya yang terdapat di kursus itu tuh perlu berapa sih? Ya, untuk saat ini kita memerlukan 10-15 karyawan. Nah, itu terdiri dari pengajar itu 7-10 orang. Terus ada staf administrasi yang nanti pada pencatatan bagian absensi atau keuangan itu 2 orang. Lalu ada staf pemasaran ya. Dan komunikasi itu ada 2-3 orang. Lalu ada manajer operasional 1 orang dan manajer sumber daya ada 1 orang untuk menyeleksi staf-staf karyawan yang nanti kita perlukan. Nah, mau tanya nih terkait guru ataupun kayak pendampingnya di kursus ini. Dia tuh apa aja sih yang diperluin kalau misalnya orang lain tuh mau daftar jadi guru ataupun pengajarnya lah di situ? Nah, nanti untuk yang mau daftar ke kita itu yang pertama harus punya CV ya. CV-nya ini pasti harus mempunyai pengalaman, terus juga harus memiliki tes kompetensi bahasa. Kalau di bahasa Inggris itu ada IELTS, TOEFL, itu harus ya minimum ya 700 lah. Itu bisa. Terus ya sama juga kayak bahasa Mandarin, Jepang, dan Korea itu ada sertifikasi bahasanya. Terus yang ketiga ada wawancara, tentunya nanti yang sudah melalui proses atau tahap seleksi administratif, kita akan langsung maju ke tahap wawancara awal ya. Itu motivasi kayak ketersediaan waktu, ekspektasi gaji itu untuk diwawancara awal. Lalu kalau misal udah lolos lagi, kita masuk ke wawancara secara mendalam, yaitu kita lebih menggali lebih dalam mengenai pengajar atau kandidat yang akan masuk ke dalam perusahaan kita, terus kita kasih studi kasus, skenario, dan sebagainya, supaya kita juga bisa menyeleksi kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan perusahaan kita. Oke, berarti buat terkait skema seleksinya tuh
lumayan cukup panjang ya, karena ini kan kursus juga ya. Oke, aku mau lanjut nanyain terkait skema kompensasinya dong, kayak terkait struktur gajinya di kursus bahasa ini tuh gimana sih? Gitu. Nah, kita di sini ada gaji pokok ya. Gaji pokok itu ada dibagi dua, yaitu untuk pengajar sama yang non pengajar. Nah, kalau yang pengajar itu disesuaikan berdasarkan jam kerjanya dia, terus jenjang karirnya dia, misalkan S1 atau S2 ya pastinya nggak sebanding lah kalau misal dia lulusan SMK sama lulusan S2 gajinya sama, ya menurut aku kurang cocok gitu. Terus yang kedua ada staf non pengajar. Nah ini kayak administrasi, pemasaran atau manajerial, itu juga disesuaikan juga dengan standar industri yang ada. Jadi di pasar berapa nanti kita sesuaikan. Oh, oke. Terus ada tunjangan sama bonus. Nah ini juga kita tunjangan ada BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan, asuransi juga kita ada. Terus THR juga kita ada. Bonus itu nanti kalau semisal si guru pengajar atau karyawan kita ada jam kerja lembur, atau mungkin dari pengajar itu ada bikin kelas secara private, Oh, oke. itu bisa dapetin bonus juga kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti tuh di sini terdapat bonus kalau mereka tuh sebenarnya bisa ngelakuin hal-hal yang di luar mereka kerjain atau gimana? Ya pastinya masih dalam tupoksi mereka gitu, masih dalam Tugas mereka gitu. Iya, masih dalam tugas. Oke. Oke, aku mau lanjut nanyain terkait program pelatihan awal dan lanjutan. Jadi buat pengajarnya sebenarnya ada program pelatihan nggak sih? Nah, pastinya kita ada beberapa program pelatihan ya di sini, biar si pengajar itu juga tahu SOP apa aja yang perlu diterapin di perusahaan kita. Yang pertama itu ada pelatihan orientasi awal. Ini tuh ya tujuannya biar karyawan tuh tahu gitu budaya sama visi misi nilai perusahaan ini, biar mereka juga tidak melenceng dari visi misi perusahaan ini juga. Terus juga materi kita juga ada persiapan kayak misal K3 keselamatan kerja gitu juga. Itu penting, walaupun memang kita nggak yang perusahaan mechanical engineering itu kan memang ada, tapi ini walaupun kursus bahasa tetap harus ada gitu, karena menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, terus ada pelatihan teknis dan non teknis. Ini pelatihan teknis ini buat terkait pembelajaran atau penyampaian materinya, metodenya mau seperti apa. Terus ya kalau yang non teknis ini secara komunikatifnya itu dia pakai menggunakan keterampilan mau bikin tim atau kelompok, itu juga pakainya non teknis pelatihannya. Terus jadwal dan metode pelatihan misalkan dilaksanakan setelah karyawan bergabung gitu. Oh, oke. Nah, Kak, aku mau nanya nih, terkait dari yang tadi aku tanyain kayak pelatihan gitu. Setelah pelatihan tuh ada ini nggak sih kayak evaluasi gitu? Pasti sih. Nanti kita setelah melakukan pelatihan untuk karyawan, kita ada evaluasi untuk kira-kira karyawan mana yang porsinya cukup, karena kan nggak semua karyawan tuh bisa porsinya sama gitu. Kadang ada yang memang lebih, ada yang sedikit gitu. Itu untuk kita bisa mengetahui porsi dari masing-masing karyawan kita. Oke. Itu tadi terkait pelatihan dan juga jadwal metode dari pelatihan tersebut, sama bakal tentunya ada evaluasi yang dilakuin setelah pelatihan itu selesai dilakukan. Nah, terus kalau masalah pelatihan tadi udah, terus habis itu perekrutan itu udah, gaji udah, aku mau nanya nih terkait keselamatan kerja di perusahaan atau di kursus itu sendiri tuh gimana sih? Apa aja kayak resiko dari K3 itu sendiri? Oke, nah tadi juga
sudah ada. Nah, ini lebih dalam lagi, di kita itu ada beberapa sistem keamanan dan kesehatan kerja ya. Itu untuk resiko, itu misalkan ada resiko fisik, itu antisipasinya adalah kita harus ada sedia alat untuk menunjang keselamatan, misalkan kayak alat pemadam kebakaran yang merah itu apa namanya? Aku juga lupa ya. Ya itulah intinya ya. Iya. Ya itu harus ada setiap ruangan karena ya menghindari hal-hal yang tidak. CCTV juga ya. Ya CCTV itu juga keamanan. Terus perangkat elektronik tadi kan. Terus kayak ID card gitu butuh nggak sih? Kayak misal kan takutnya ada tiba-tiba orang yang bukan di kursus itu, pegawai maupun kayak siswanya tiba-tiba masuk gitu. Kalau ID card tuh dibutuhin nggak sih sebetulnya? Akses ID card ya? Di sini sih kita harus membutuhkan ID card ya, karena kita juga biar mengenali mana yang staf karyawan kita dan yang bukan, kan biar nggak salah gitu. Oke. Nah, terus buat kayak resiko kesehatan dan keselamatan kerja bagi guru dan siswanya tuh ada nggak sih? Atau mungkin kayak contoh jadwalnya itu seminggu berapa kali gitu? Ya pasti ada sih. Jadi setiap siswa ataupun staf pengajar karyawan tuh harus wajib mematuhi peraturan K3 yang sudah kami buat. Ya. Dan mengikuti instruksi kondisi darurat dan simulasi. Jadi nanti tetap kita kasih arahan sama pengajar ataupun staf untuk kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada gempa, kebakaran ataupun sebagainya gitulah. Oke. Nah, kita kan dari tadi udah ngebahas nih terkait struktur-struktur yang ada di kursus bahasa ini. Nah, lanjutannya nih aku mau ngebahas strategi talent management apa sih yang digunain buat kursus ini tuh bisa dikenal sama banyak orang, ataupun kayak dari pegawainya tuh kita bisa nyari pegawai dengan mudah. Jadi apa sih sebetulnya talent management yang digunain di kursus ini? Nah, talent management ini tuh dirancang buat mastiin perusahaan tuh mampu merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia yang terbaik ya. Khususnya itu di bidang pengajaran bahasa asing. Caranya gimana? Caranya yang pertama itu kita harus ada perencanaan ya pastinya. Kalau nggak ada perencanaan bakal berantakan. Jadi kita akan rutin evaluasi kebutuhan tenaga kerja yang berdasarkan jumlah siswa dan rencana layanan gitu. Terus yang kedua ada perekrutan talenta tentunya. Di rekrutmen ini kita lewat berbagai media seperti lowongan kerja, media sosial, atau kerjasama dengan kampus ataupun pusat bahasa gitu. Setelah itu kita ada pengembangan talenta. Nah, di pengembangan talenta ini karyawan yang baru masuk akan mengikuti pelatihan ya. Lalu kayak metode mengajar, kayak penggunaan teknologi dalam kelas, itu kan kita juga ada beberapa teknologi penunjang kelas gitu. Terus kayak pelatihan kepemimpinan. Nah, kalau udah melalui pengembangan talenta, kita ada penjaga talenta ya, karena biar setelah di training, biar talentanya tuh nggak lupa, nggak turun atau nggak down gitu, kita ada menjaga talenta juga ya. Itu caranya. Kita akan melakukan training bulanan, terus juga kita juga ada memberikan gaji dan tunjangan layak sama peluang jenjang karir gitu. Jadi biar orang itu juga ada masih ada semangat kerja gitu, karena lingkungan yang nyaman, lingkungan kerja yang oke pasti ditentukan dengan budaya dan peraturan yang ada di perusahaan itu gitu. Terus yang terakhir adalah evaluasi kinerja ya. Di sini kita harus melakukan evaluasi juga secara berkala biar karyawan tuh bisa dinilai potensinya, apa yang harus disiapkan untuk posisi yang nantinya dia mau masuk gitu, ataupun mau pindahkan atau mungkin ada yang ke atas atau yang ke bawah gitu. Oke. Jadi kayak promosi gitu lah ya. Bisa promosi atau. Oke. Dan tadi ini kita udah ngebahas nih terkait kayak
rekrutmen dan segala macem. Aku mau nanyain, kita lupa nanyain nama kursusnya apa sih sebetulnya? Oh iya, dan jadi perusahaan kita itu namanya adalah Suara Bahasa. Oh, suara bahasa nih apa nih? Kayak kita ngambil dari bahasa-bahasa yang udah ada gitu ya. Jadi kayak namanya suara bahasa gitu. Iya, jadi dari namanya aja suara dan bahasa. Jadi kita bisa mendengar suara dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda ya. Salah satu keunggulan kita. Jadi kita tetap kita kan hidup di bumi itu nggak pakai satu bahasa gitu ya. Betul. Berbagai bahasa itu kita mempelajari karena juga banyak peluang di sana. Jadi ya perusahaan ini selain dari menyediakan pelatihan berbagai bahasa, kita juga menargetkan individu yang mencari pengalaman belajar bahasa yang imersif, personal, dan kami juga menggunakan platform yang interaktif dengan metode pengajaran yang inovatif. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau kursus ini tuh namanya Suara Bahasa ya? Ya, betul. Nah, aku mau lanjut nih. Terakhir kan kita belum tahu nih terkait visi misi yang dari tadi tuh sempet dibahas-bahas terus gitu. Jadi visi misi di Suara Bahasa ini apa sih? Nah, visi misi di kita itu yang pertama visi ya pastinya. Ya, visi ini menjadikan lembaga pembelajaran bahasa asing yang terkemuka yang memberdayakan individu untuk berkomunikasi secara global gitu. Kalau untuk misinya kita ada beberapa poinnya di sini, menyediakan program kursus bahasa berkualitas tinggi dengan metode pengajaran yang inovatif dan interaktif. Membangun tim pengajar dan staf profesional yang berdedikasi dan terus berkembang. Lalu membangun kerjasama kemitraan perusahaan dan instansi nasional maupun internasional. Yang keempat itu ada membekali siswa dengan skill dan kecakapan yang mengikuti tren dan zaman. Dan yang terakhir adalah mencetak alumni yang berkompeten dan dibutuhkan oleh industri pastinya. Oh, oke. Visi misi yang sangat menarik ya di sini ya. Menarik sekali. Nah, jadi setelah pembahasan tadi nih terkait kursus bahasa, kita tuh udah nyelesain tugas manajemen sumber daya manusia. Ya. Jadi sekian dari kami, aku Jera Fesalina Afifah. Aku Rani Nur Wahid. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 你好，我叫莎拉，我学习汉语6岁。如果你会学习汉语才Suara Bahasa.